Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan makalah analisis model-model komunikasi massa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ravena Ananda Agustiani Putri, lalu ada Izhar Hakiki, lalu ada saya sendiri Vina Parwati, lalu yang keempat ada teman saya Amelia Agustianingsi, lalu yang kelima ada Rizky Nugroho. Next slide please. Oke, kita masuk ke pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audio visual, media cetak, maupun media luar ruang. Next slide please. Oke, ini adalah saya menjelaskan beberapa tokoh yang memiliki teori tentang komunikasi massa. Yang pertama ada John R. Bittner. Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Next slide please. Oke, tokoh yang kedua ada Graeber. Komunikasi massa menurut Graeber adalah produksi serta distribusi yang memiliki landasan pada suatu teknologi lembaga melalui arus pesan yang memiliki kesinambungan atau berkelanjutan. Graeber juga mengemukakan bahwa komunikasi massa dapat menghasilkan suatu produk berupa pesan komunikasi, dan produk dari komunikasi massa tersebut akan disebarkan pada halayak luas secara terus-menerus melalui jarak waktu yang tetap, contohnya seperti setiap minggu atau setiap bulan. Next slide please. Oke, selanjutnya ada tokoh ketiga yaitu ada Milski. Milski ini berpendapat bahwa komunikasi massa merupakan bentuk dari komunikasi yang dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan tidak memiliki sifat satu arah. Next slide please. Oke, kita masuk ke model-model komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan masyarakat yang jumlahnya relatif besar. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan komunikasi yang lain, kita perlu mengetahui proses terjadinya komunikasi massa sehingga perlu menyajikan model-model komunikasi massa secara umum terlebih dahulu, supaya kita bisa membedakan model komunikasi secara umum dengan komunikasi massa. Berikut pengertian dan penjelasan dari masing-masing model komunikasi massa tersebut antara lain. Next slide please. Komunikasi model Shannon and Weaver. Teori matematikal ini acap kali disebut model Shannon and Weaver oleh karena teori komunikasi manusia yang muncul pada tahun 1949 merupakan perpaduan dari gagasan Claude E. Shannon and Weaver. Shannon yang pada tahun 1948 mengetengahkan teori matematik dalam komunikasi permesinan atau bisa disebut engineering communication, yang kemudian bersama Wern pada tahun 1949 diterapkan pada proses komunikasi manusia atau bisa disebut human communication. Sejak itulah istilah komunikasi dipergunakan dalam pengertian yang amat luas yang mencakup semua prosedur di mana pikiran seseorang mempengaruhi pikiran orang lain. Bisa disebut very broad sense to include all of the procedures by which one mind might affect another. Next slide please. Oke, model Shannon and Weaver sering disebut model matematis atau model teori informasi. Itu mungkin adalah model yang mempengaruhi paling kuat atas model teori komunikasi lainnya. Shannon adalah seorang insinyur pada bel telepon dan ia berkepentingan dengan menyampaikan pesan yang cermat melalui telepon. Weaver mengembangkan konsep Shannon untuk menerapkannya dan pada semua bentuk komunikasi. Next slide.
Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada orang penerima yang menyandi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasi atau transmitter, mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran dalam bisa disebut channel adalah medium yang mengirimkan sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima receiver. Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal, kata-kata terucapkan yang ditransmisikan lewat udara sebagai saluran. Penerima atau receiver yang ini mekanisme pengandaran melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan mengkonstruksi dari pesan dari sinyal. Sasaran destination adalah otak yang menerima dan atau menjadi tujuan pesan itu. Oke, selanjutnya teorinya materinya akan dijelaskan oleh teman saya Amelia. Kepada Amelia saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada Vina. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini bisa merupakan interferensi statis atau suatu panggilan telepon, musik yang hingar-bingar di sebuah pesta, atau seri di luar rumah. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut dan diterima oleh penerima. Ahli-ahli komunikasi memperluas konsep ini pada gangguan psikologis dan gangguan fisik. Gangguan psikologis meliputi gangguan yang merasuk pikiran, perasaan, dan seorang yang menganggap menerima pesan yang akurat. Contoh, gangguan paling jelas adalah melamun. Kita sering kehilangan pesan sama sekali karena kita melamun. Selanjutnya, konsep-konsep lain yang merupakan andil Shannon dan Weaver adalah entropi dan redundansi, serta keseimbangan yang diperlukan di antara keduanya untuk menghasilkan komunikasi yang efisien dan pada saat yang sama mengatasi gangguan yang sama. Secara ringkas, semakin banyak gangguan, semakin banyak kebutuhan dan redundansi yang mengurangi entropi relatif pesan. Dengan menggunakan redundansi yang mengatasi gangguan dalam saluran, jumlah informasi yang dapat ditransmisikan terredundasi pada saat tertentu. Selanjutnya, ini adalah tabel dari komunikasi Shannon dan Weaver. Penjelasannya, selanjutnya ada 6 elemen dalam komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama adalah sumber informasi atau information source. Adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi juga bertugas memilih jenis media apa yang digunakan dalam pengirim pesan. Yang kedua adalah encoder atau transmitter. Adalah orang yang menggunakan mesin untuk membuat pesan jadi bentuk sinyal atau data binar. Encoder bisa berupa individu, kelompok, atau mesin pembuat pesan. Yang ketiga adalah media atau channel. Adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan. Decoder atau receiver adalah mesin penerima yang mengubah sinyal atau data binar menjadi bentuk pesan, atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang dikirim. Selanjutnya adalah tujuan atau destination. Adalah pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Yang terakhir adalah gangguan atau noise, adalah gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya, yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan. Dalam modul komunikasi ini, sumber informasi bisa memberi sandi pada pesan dan mengirimkannya ke tujuan atau destination lewat media. Selanjutnya, hambatan komunikasi Shannon dan Weaver dalam kaitannya dengan media elektronik. Konsep penting dalam model komunikasi ini adalah gangguan atau noise, yaitu setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Contohnya, suara hujan yang petir di luar ruangan akan mengganggu kelangsungan komunikasi dalam ruangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kekurangan dan kelebihan komunikasi model Shannon dan Weaver. Yang pertama kita bahas adalah kelebihannya, yaitu dalam menyampaikan komunikasi lebih mudah ditangkap, membuat persoalan komunikasi menjadi persoalan kualitas atau pengembangan teknologi. Model komunikasi Shannon dan Weaver dapat ditetapkan dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama dipandang sebagai komunikasi satu arah. Tidak ada konsep umpan balik atau feedback. Dalam proses penyampaian komunikasi ada sumber gangguan atau noise. Model komunikasi ini hanya bersifat satu arah. Shannon dan Weaver tidak membahas umpan balik dan lain-lain.
Komunikasi Shannon dan Weaver ini terlalu sederhana. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Vena, dipersilahkan. Terima kasih, Amel. B. Komunikasi model de Vlor. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau mass medium device dan perangkat umpan balik feedback device. Model ini menggambarkan sumber atau source, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Fungsi dari penerima dalam model de Vlor adalah menerima informasi dan menyandikannya. Menurut de Vlor, komunikasi bukanlah sebuah pemindahan makna. Komunikasi terjadi dengan seperangkat komponen operasi dalam sistem teoritis, dengan konsekuensinya adalah isomorfis di antara internal penerima kepada seperangkat simbol kepada sumber penerima. Teori komunikasi model de Vlor merupakan perluasan model Shannon and Weaver yang menjelaskan komunikasi satu arah, serta peranan noise dalam proses komunikasi. Model de Vlor juga menyangkut model Wedgsley dan Miklin yang menjelaskan tentang komunikasi dua arah yang untuk pertama kalinya menjelaskan tentang linear feedback dalam model komunikasinya. Dari kedua model tersebut, de Vlor menggabungkannya dan menciptakan model komunikasi yang baru yang disebut de Vlor Model of Communication. Berikut gambar dari model de Vlor. Model de Vlor merupakan model proses komunikasi massa yang dikembangkan dari proses komunikasi antar pribadi. Model ini merupakan perluasan dari model Shannon and Weaver dengan memasukkan unsur piranti media massa atau mass medium device dan piranti umpan balik atau feedback device. Dalam proses komunikasi ini, suara dapat terjadi pada tahap apa saja. De Vlor menggambarkan bahwa sumber atau source, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan sasaran atau destination merupakan tahapan-tahapan yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Usulan penting lain de Vlor dalam model adalah feedback device. Feedback device ini membantu untuk menganalisis target audience karena terpisah dari penerima. Di sini, semua penerima tersebut tidak dipertimbangkan sebagai target audiens karena kelompok sasaran akan membuat semacam umpan balik yang akan membantu untuk menemukan target audiens dengan menggunakan perangkat umpan balik tersebut. Salah satu aspek penting dalam komunikasi massa yang direkomendasikan oleh de Vlor, model ini juga merupakan model pertama yang diperkenalkan umpan balik dua arah dan audiens yang ditargetkan dalam proses komunikasi. Berikut juga gambar dari model de Vlor beserta hambatan-hambatannya. Kelebihan dari model de Vlor, yang pertama, bagi penerima informasi, mereka bisa terpengaruh oleh apa yang disampaikan opinion leader. Yang kedua, opinion leader akan menggunakan keuntungan ini untuk menebarkan kebaikan-kebaikan sehingga nilai dan moral masyarakat bisa berkembang menjadi arah yang lebih baik. Yang ketiga, model komunikasi de Vlor juga bisa mengubah mindset masyarakat yang sebelumnya berupa keyakinan-keyakinan tertentu tanpa alasan yang jelas atau mitos, menjadi salah satu cakupan keyakinan yang berdasarkan pada fakta. Ini tentunya saja menjadi sebuah keunggulan tersendiri dari komunikasi tersebut. Yang keempat, ada model komunikasi ini juga sangat efektif digunakan terutama ketika akan mengubah suatu persepsi atau citra seseorang. Kekurangannya, yang pertama ada individu penerima pesan menjadi kesulitan dengan pilihannya sendiri. Yang kedua, seorang individu bisa menjadi cenderung mengalami kebingungan karena tidak yakin terhadap persepsinya. Yang ketiga, individu bisa saja kehilangan cara dalam menggunakan fungsi komunikasi ekspresif yang dimilikinya. C. Model komunikasi hub. Model komunikasi hub adalah model lingkaran konsentris yang bergetar sebagai sebuah rangkaian proses aksi-reaksi. Model ini dikemukakan oleh Ray Eldon, Hibbert, Daniel F. Unite, dan Thomas W. Bond. Nama hub diambil dari Hibbert, Unite, dan Bond. Model ini bisa dikatakan lebih komplit. Model komunikasi massa hub adalah model lingkaran yang dinamis dan berputar terus. Berikut skema bagan model komunikasi massa hub. Berikut gambarnya.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizky. Terima kasih. Untuk kekurangannya, yang pertama, individu penerima pesan menjadi kesulitan dengan pilihannya sendiri. Yang kedua, seorang individu bisa menjadi cenderung mengalami kebingungan karena tidak yakin terhadap persepsinya. Nah, yang ketiga ini, individu bisa saja kehilangan cara dalam menggunakan fungsi komunikasi ekspresif yang dimilikinya. Komunikator berada di tengah-tengah lingkaran yang artinya komunikator menyebarkan pesan keluar. Di dalam proses penyebaran ide dan gagasan komunikator dibantu oleh media, application, atau pengeras media. Pengerasan ini berarti juga perluasan. Misalnya ide dan gagasan komunikator di televisi diperluas. Diperkeraskan suaranya oleh volume televisi kepada para penontonnya. Sementara dalam media cetak, ide atau gagasan komunikator diperluas oleh jangkauan media cetak. Media massa tidak bisa berdiri sendiri, ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi proses peredaran pesan-pesan. Nah, yang pertama ini ada komunikator, yaitu petugas dalam organisasi yang bekerja memilih, menyusun, dan merencanakan program-program, ide, gagasan, dan lain-lain untuk disebarkan kepada khalayak. Nah, untuk yang kedua ada codes, yaitu pesan, ide, gagasan, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada gatekeepers, yaitu yang berfungsi untuk menyaring atau membatasi pesan yang akan diterima oleh audiens. Selain itu berfungsi untuk mengubah pesan yang akan disampaikan. Nah, yang keempat ada mass media. Yang kelima itu ada regulators, yaitu untuk memberi perhatian atau tekanan berlebih terhadap poin pesan atau khusus tertentu. Yang keenam itu ada filter. Ketujuh audien, yaitu khalayak yang dituju dalam menyampaikan pesan. Nah, yang terakhir 8 ada efek. 8 elemen yang terkandung di dalam komunikasi model hub. Yang pertama, komunikator dalam media massa adalah setiap pihak yang berkontribusi dalam menerbitkan pemberitaan, baik itu pemilik media, pemimpin redaksi, redaktur, wartawan, dan seterusnya. Merujuk pada model hub, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh komunikator, yaitu ada massa. Di antaranya yang pertama daya saing, yang kedua ukuran dan kompleksitas, yang ketiga ada industrialisasi, yang keempat ada spesialis, yang kelima ada perwakilan. Nah, karakteristik ini dimaksudkan agar media tetap hidup dan kredibel. Selain itu, komunikator massa atas nama lembaga, bukan atas nama individu, sebagaimana terdapat dalam komunikasi antara pribadi. Nah, yang kedua ada kode. Kode merupakan pesan yang disampaikan baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggambarkan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Sedangkan isi media disesuaikan dengan tujuan dan fungsi media itu sendiri, seperti sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, fungsi ekonomi, dan kebudayaan. Undang-Undang Penyiaran Bab 2 Pasal 4 Ayat 1-2 sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi dalam Undang-Undang Pers Bab 2 Pasal 3 Ayat 1-2. Tiga ini ada gatekeepers. Dalam dunia jurnalis, gatekeepers lebih dikenal dengan sebutan redaktur, yang bertugas untuk menyeleksi pemberitaan sehingga layak untuk disebarluaskan kepada publik. Dalam proses penyeleksian, redaktur merujuk pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran UU ITE, dan perundangan lainnya yang terkait. Gatekeeper sekaligus menjadi pembeda mana media yang kredibel dan mana media abal-abal. Nah, untuk yang keempat ada mass atau media massa. Menurut Effendi 2002-72, media massa adalah wadah untuk menyalurkan berita dan atau informasi kepada orang dalam jumlah yang banyak. Media massa terdiri dari media cetak yang terdiri yaitu ada surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang pada media elektronik ada televisi dan radio. Dan media baru yaitu ada media online yang sekarang ini kita pakai. Yang kelima ini ada regulator. Peran regulator dalam hal ini diamanahkan kepada Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan media cetak dan media cyber, dan Komisi Penyiaran Indonesia atau yang kita sebut KPI untuk mengawasi media elektronik, televisi, dan radio. Dalam Undang-Undang Pers
Bab 5 pasal 15 ayat 2 disebutkan, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengajian untuk pengembangan kehidupan pers. Yang kedua, ada menetapkan mengawasi pelaksanaan KIJ. Nah, yang ketiga, ada memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Nah, yang keempat ini mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Untuk yang kelima, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan. Yang keenam, bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan serta mendata perusahaan pers. Sementara dalam Undang-Undang Penyiaran Bab 3 bagian kedua pasal 8 ayat 3, KPI mempunyai tugas dan kewajiban. Yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga ini ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Untuk yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Untuk yang keenam, yaitu filter adalah kerangka berpikir khalayak dalam menyaring pesan. Setiap khalayak memiliki filter yang berbeda. Dan filter ini akan mempengaruhi mereka untuk menerima atau tidak menerima pesan yang disampaikan media. Nah, yang ketujuh, audiens atau khalayak. Menurut Marshall M. Luhan, khalayak merupakan target utama komunikasi massa yang dilakukan secara kontinu. Khalayak yang pasif akan begitu mudah dipengaruhi oleh konten media. Begitu pula sebaliknya, model Hub dalam Ardito dan kawan-kawan 2007 halaman 43 menjelaskan karakteristik khalayak media massa sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ijarah Kiki. Terima kasih Rizky. Yang berikutnya ada yang pertama, khalayak memiliki media berdasarkan kegunaan dan kepuasan yang akan didapatkannya. Model ini berkesesuaian dengan model user and gratification. Yang kedua, khalayak berjumlah besar, meskipun khalayak tersebut tidak diketahui atau anonymous dan tersebar dalam konteks jarak, ruang, dan waktu. Yang ketiga, ada khalayak bersifat heterogen, tidak hanya dalam lingkup jenis kelamin, usia, ideologis, pekerjaan, pendidikan, pengalaman hidup, sara, cita-cita, status, ekonomi, dan sebagainya, melainkan juga perbedaan ketertarikan mereka terhadap suatu program atau isu pemberitaan. Yang kedelapan ada efek. Efek yang ditimbulkan penerima pesan, media bakal memunculkan feedback atau umpan balik. Dalam media cetak, feedback dapat berbentuk surat pembaca yang berisi tanggapan, kritik, saran, dan keluhan atas suatu isu. Sedangkan dalam media elektronik, feedback dapat berupa telepon interaktif untuk bertanya atau berkomentar atas suatu isu. Dari beberapa model komunikasi ini dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi semakin dialogis dan interaktif, serta sender tidak lagi menjadi pihak yang paling dominan. Setiap tahapan dalam model komunikasi massa memiliki kontribusi sendiri untuk menciptakan komunikasi massa yang lebih baik. Berikutnya adalah model komunikasi massa Maletsky. Model komunikasi Maletsky adalah model proses komunikasi massa yang menekankan pada 4 komponen utama, yaitu komunikator, message, medium, and receiver. Dalam model ini, khalayak di dalam melakukan pencarian informasi disebabkan oleh kebutuhan rasa ingin tahu atau net cognition dan gaya intuisi seseorang atau personal cognition style. Keterpaan media massa dapat diukur melalui sumber-sumber media massa yang digunakan, curahan waktu untuk menerima pesan media, dan jenis pemakaian pesan,
Tipologi kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi media massa adalah kebutuhan hiburan, hubungan personal, identifikasi pribadi, dan pengumpulan informasi. Menurut Maleski, khalayak tidak dipengaruhi oleh media massa dalam keadaan kosong. Pesan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari khalayak. Pesan itu disaring berdasarkan keyakinan sikap, nilai-nilai, dan lingkungan sosialnya. Berikut adalah gambaran contoh model komunikasi Maleski. Berikutnya, dalam hal ini akan menjabarkan mengenai identifikasi suatu contoh pemberitaan atau informasi yang dilihat dari model Maleski. Contoh ini diambil dari salah satu artikel koran Kompas yang berjudul "Memutus Lingkaran Kemiskinan" oleh Ukay Karyadi atau alumni FI Unila dan program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik VIUI. Secara garis besar menjelaskan tentang pengangkatan kemiskinan di Indonesia, di mana masyarakat miskin sertakan dalam kelembagaan perekonomian negara, sehingga rakyat miskin mampu memiliki daya saing untuk menikmati perekonomian negara dalam pembangunannya, sehingga orang yang miskin tidak semakin miskin dan yang kaya tidak semakin kaya. Dalam hal ini, karena Ukay adalah seorang akademi yang berasal dari latar belakang pendidikan perekonomian dan kebijakan publik, maka ia menampilkan informasi berdasarkan apa yang ada di pikirannya dan hasil risetnya kepada publik agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak luas, maka penyampaian pesannya melalui media massa merupakan salah satu cara yang tepat, di mana ketika menyusun dan membentuk isi komunikator dihadapkan pada suatu pemilihan dalam menyeleksi mana saja informasi yang akan disampaikan. Dalam hal ini dipengaruhi oleh tekanan atau kendala dari isi pernyataan tersebut. Tekanan dan kendala media, di mana setiap media menyajikan kendala dan kemungkinan kepada komunikator. Citra diri komunikator. Faktor ini tidak semata-mata merupakan bagaimana komunikator memandang dirinya sendiri sebagai komunikator, tetapi juga menganggap bahwa dirinya sebagai salah satu pihak yang sedang mengalami kejadian yang sedang disampaikan. Dalam melakukan pembentukan isi pernyataan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Pada artikel ini, Ukay membahas tentang memutus lingkaran kemiskinan. Pesan ini tersampaikan dengan dilatar belakangi oleh isu yang berkembang di masyarakat, di mana orang-orang banyak mempersoalkan tentang kemiskinan negara ini, yang semakin lama semakin meningkat. Ukay dalam menyampaikan informasi ini, ia memberikan data-data tambahan dari sumber lain, sehingga tidak terpatok dari satu informasi saja, tetapi juga menggunakan referensi lain untuk menjabarkan kasus yang sedang disampaikan kepada khalayak. Untuk medianya, dalam menyampaikannya, artikel ini disampaikan menggunakan media cetak. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga meskipun artikel ini disampaikan media cetak, yakni Kompas, ini membuktikan bahwa image yang dibangun oleh media ini berhasil mempengaruhi komunikannya, ditunjang dengan nilai informasi yang diberikan media ini sebagai penghubung penyampaian pesan agar komunikasi efektif dan tepat sasaran. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah konsumen media cetak yang membaca artikel Ukay Karyadi tersebut. Dalam hal ini, komunikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni citra di komunikasi atau self-image merupakan pengendangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Peranan sikap menciptakan sebuah disposisi dalam menerima isi pernyataan
Penelitian psikologi sosial tidak menutup kemungkinan pada artikel yang ditulis ini ada komunikan yang menolak pesan atau pembahasan yang disampaikan karena perbedaan nilai atau pandangan. Dan ada komunikan lain yang menerima pesan tersebut sebagai referensi tambahan. Hal tersebut menjadi pesan yang disampaikan UKAI efektif karena adanya feedback. Yang berikut ada kesimpulan. Model-model komunikasi merupakan komponen penting yang bertujuan untuk membedakan komunikasi secara umum dengan komunikasi massa. Di setiap model komunikasi tersebut mempunyai hambatan serta mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita juga bisa dengan mudah memahami dari masing-masing model komunikasi yang sudah dijelaskan di atas dan gambar yang sudah dicantumkan di atas. Berikut ada saran. Mungkin inilah yang bisa kelompok kami paparkan. Meskipun penulisan masih jauh dari kata sempurna, untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan maupun menanggapi kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan. Saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan agar makalah ini bisa lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang berkenan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.